Saya mengenal Coach Armala, saya mengenal Human Plus ini dari rekan saya yang sama-sama owner di kami Panglima Propertindo. Sebelumnya beliau sudah mengikuti banyak workshop yang diadakan oleh Human Plus. Dari situ saya berkali-kali ditawarkan, ayo ikut Pak. Dan bahwa mindset saya enggak, saya sudah oke, saya sudah pintar, saya sudah paham, saya sudah tahu. Ternyata saya salah. Dan penyesalan saya satu-satunya datang ke sini adalah saya tidak melakukan atau saya tidak mengikuti workshop ini dari sebelum-sebelumnya. Itu adalah penyesalan terbesar saya mengikuti workshop hari ini. Yang paling berasa adalah tepatan di perusahaan kita ini kita baru memulai sistemasi. Jadi sangat berasa sekali ketika kita dapat ilmu-ilmunya di sini ini gitu loh. Jadi yang sebelumnya saya enggak tahu, yang saya pikir saya harus kayak gini, ternyata ketika saya dapat ilmunya di sini ternyata tidak seperti itu gitu loh. Yang paling berkesan adalah mensistematisasi. Selama ini saya membangun bisnis dengan feeling, begitu menerjemahkan ke kata-kata dan tulisan, saya punya kerumitan di sana gitu. Dan di sini saya sangat mendapatkan clue-nya, insight bagaimana menerjemahkan dalam norm, dalam prosedur yang bisa didelegasikan. Saya malah lebih suka belajar di luar kota karena niat yang jauh itu biasanya powerful dan lebih fokus lagi untuk belajar. Jadi saya bawa tim 5 orang fokus belajar di luar kota supaya terhindar dari pekerjaan harian. Yang paling berkesan adalah fokus gitu. Fokus di tugas dan fungsinya. Contoh misalnya ketika efektif dan efisien. Itu mengena banget di saya ketika saya berpikir terlalu banyak, ternyata di sekitar saya itu harus diefektifkan dan diefisiensikan gitu. Begitu pula dengan materi-materi yang lain seperti goal roll dan kemudian cara teknik-teknik baru menyusun GRD. Nah, ini menjadi ilmu yang segera saya terapkan di perusahaan. Kalau dari BFS-nya selama hampir 3 hari ini, saya paling merasakan itu perubahan-perubahan dari sisi informasi-informasi, terutama ilmu-ilmu dari sisi fundamental perusahaan, masing-masing divisi itu harus seperti apa. Efektif dan efisien itu terutama efektif dan efisien itu kebetulan juga salah satu bagian dari goals dari perusahaan. Jadi setiap goals di perusahaan itu setiap poin-poin yang kami tentukan tuh selalu ada kata efektif dan efisien. Akhirnya kalau kemarin tuh kayak itu hanya terminded di direktur kami, akhirnya dengan mengikuti ini saya tuh jadi ngeh banget terkait efektif dan efisien ini. Keputusan kami mengikuti bisnis fundamental skill ini untuk yang kedua kalinya alias resit karena memang kami menganggap bahwa mother skill is repetition. Jadi memang keahlian itu ya bertahap dan berulang-ulang gitu ya. Jadi semakin diulang semakin baik bagi kita. Nah, jadi memang kita dengan ilmu yang sangat luar biasa ini kita ingin mengulang lagi, kita ingin memperbaiki bisnis kita lagi. Jadi bukan berarti kalau kita ikut sekali udah kita nggak butuh lagi atau nggak ingin lagi ikut tersebut, bukan. Tapi artinya bahwa ilmu ini masih sangat kita butuhkan untuk kita gali lagi, kita terapkan lagi, dan memang potensi ilmu ini untuk diterapkan itu masih sangat besar, masih sangat lebar di semua lini untuk perbaikan-perbaikan di bisnis kami. Oke, kenapa kita ikut sampai 2 kali? Karena di bisnis fundamental skill ini sebenarnya kita belajar ada 3 hal. Yang pertama kita belajar norm, yang kedua kontrol sistemnya, yang ketiga bagaimana kita memanajemen people-nya. Nah itu bagi kami untuk waktu 1 kali aja tuh kayaknya nggak cukup gitu. Bahkan kita berniat juga untuk mengulang ibaratnya 1 tahun 4 kali lah, itu sangat powerful gitu. Karena untuk memahami masing-masing fundamentalnya dari yang 1, 2, sampai 3 itu memang benar-benar banyak hal yang harus kita pahami. Jadi banyak sekali borang-borang, banyak juga kontrol sistem yang memang dari awal sendiri kita masuk di sini kita nggak paham apa itu, bagaimana mengontrol sistem itu biar biar tidak sampai kelolosan gitu. Bagaimana kita nanti ketika memberikan penugasan, bagaimana nanti follow up-nya, bagaimana review-nya, dan itu sangat bermanfaat banget untuk menumbuhkan bisnis kami.
saya dari Aceh itu berangkat hari Jumat Jumat tanggal 21. Kemudian saya 2 malam di Jakarta. Kemudian dari Jakarta saya baru naik bis ke Kuningan itu tanggal 23 karena 24 workshopnya kayak gitu. Dan saya merasa dengan setelah saya ikut banyak yang dulu gelap sekarang mulai ada titik terang tentang kelemahan saya sebelumnya gitu. 3 hari ini yang pasti semangat peserta workshopnya nih. Yang kedua ini ilmunya nih ilmu daging banget nih. Jadi yang dibutuhkan di bisnis saya nih untuk membangun sistem seperti itu salah satunya itu mengena banget untuk di bisnis saya. Yang pasti ilmunya, karena November 2021 kemarin saya ikut WCM dan terasa kayaknya masih kurang dan ngena banget nih. Makanya walaupun ke Kuningan saya kejar terus di ilmunya. Yang membuat saya berkesan adalah dalam kehidupan saya berusaha. Kemarin saya menjalankan usaha itu hanya sepertinya menjalankan secara insting saja gitu. Ternyata begitu saya mengikuti pelatihan ini dipaparkan dengan sistem yang terorganisir, terstruktur dan rapi sehingga oh iya ternyata itu membuat pencerahan bagi saya. Insight yang saya dapat dari BFS, kebetulan saya dari WCM langsung lanjut ke BFS ini. Insight yang paling saya dapat adalah dari simulasi game-gamenya, itu sangat mengena sekali. Selama 3 hari mengikuti bisnis fundamental skill, banyak sekali insight-insight yang saya dapat. Salah satunya saya belajar membuat sistem yang efektif dan efisien, sehingga proses yang terjadi di bisnis saya mulai produksi sampai ke penjualan yang awalnya nampak begitu rumit bisa mulai terbayang nih pemetaannya satu persatu, bagian per bagian, dan harus seperti apa di perbagian itu untuk lebih efektif dan efisien. Di training saat ini yang paling berkesan adalah karena dalam training BFS ini kita diajarkan untuk bagaimana kita mengontrol suatu pekerjaan dalam ruang lingkup manajemen control system. Kita diajarkan terkait dengan people development, area development, system development, organization development, di mana kesemua itu harus ada standar norm sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan goal yang sudah ditetapkan dan plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para peserta BFS Kuningan, dan BFS ini adalah yang pertama kali diadakan di Kuningan karena ternyata antusiasme dari para peserta mulai dari Aceh sampai Papua. Kita tidak menyangka bahwa Bapak dan Ibu sangat antusias terhadap itu. Dan selamat praktek Bapak dan Ibu. Yang namanya menambah sebuah skill, insya Allah adalah kuncinya adalah berlatih dan berlatih. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 hari teman-teman sudah mengikuti bisnis fundamental skill. Di dalam pelatihan ini kita belajar tentang bagaimana cara mengembangkan norm agar kita memiliki standar yang tinggi. Kenapa kita perlu memiliki standar yang tinggi? Tentu saja agar perusahaan kita bisa kompetitif, tidak mudah diikuti oleh kompetitor dan sebagainya. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana cara membuat sistem yang efektif dan efisien. Step by stepnya teman-teman sudah belajar, termasuk kita juga sudah membuat simulasinya dengan berbagai latihan yang kita jalankan, sehingga teman-teman insya Allah punya kemampuan untuk membuat sebuah sistem operasi manajemen. Tujuan dari membuat norm, membuat sistem
tentu saja agar kita bisa mensistemasi bisnis kita. Jadi kalau teman-teman populer dengan istilah autopilot, nah dua aspek penting inilah kata kuncinya. Kemudian yang ketiga bicara tentang people development. Salah satu problem terbesar di banyak perusahaan adalah tentang kualitas sumber daya manusia. Di hari ketiga bisnis fundamental skill, teman-teman dibekali bagaimana cara memimpin bawahan dengan baik, bagaimana cara mengembangkannya melalui 5 pendekatan. Yang pertama, delegasi yang efektif, kemudian melalui proses training yang berkesinambungan, karena pelatihan itu dilakukan setiap hari, bukan setahun sekali. Setelah itu ada coaching, ada mentoring, dan ada konseling. Diharapkan perusahaan tidak kesulitan lagi mendapatkan SDM yang berkualitas. Paling tidak kita tahu bagaimana cara mengembangkan SDM yang sudah ada di perusahaan kita. Teman-teman, keterampilan bukanlah pengetahuan. Selama 3 hari ini kita baru membekali teman-teman dengan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu, plus bagaimana mengimplementasikannya secara praktis. Sehingga teman-teman nanti tinggal mengulang. Dengan cara demikian, maka deliberate practice-nya teman-teman dapatkan. Dan insya Allah teman-teman mampu mengembangkan bisnisnya dengan baik dan benar. Ingat baik-baik, bisnis itu bukan tentang bisnisnya apa, tetapi bagaimana kita mengoperasikan bisnis tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menjalankan ilmu yang diberikan di dalam BFS ini, tentu saja tidak perlu pendampingan lagi. Cukup ikuti saja BFS ini, terapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah teman-teman punya kemampuan sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.